Bangun cepat di pagi buta, untuk ke kebun pergi membabat. Salam sapa untuk semua para dewan juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami menjelaskan terkait lintasan terpendek pendistribusian zakat menggunakan algoritma semut pada studi kasus di Desa Karangrena. Untuk sistematika penulisan, kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk poin pertama, pendahuluan. Di sini kita akan membahas deskripsi latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Oke, kita masuk pada konteks permasalahan, sekaligus latar belakangnya kenapa judul ini diangkat. Oke, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwasannya Indonesia yang luasnya seperti ini dengan ribuan pulaunya memiliki banyak sekali keragaman di dalamnya, mulai dari bahasa, suku, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama Islam, di mana jumlah penduduk agama Islam sebanyak 237,53 juta jiwa. Itu setara dengan 86,9% penduduk Indonesia. Nah, sumber ini diambil dari Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021. Nah, sebanyak itu pula penduduk penduduk di Indonesia, 86,9% ini kurang lebih melakukan zakat fitrah karena itu merupakan kewajiban umat muslim. Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dan disalurkan mulai awal Ramadan hingga sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, di samping itu, pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini kita dimasuki yang namanya penyakit coronavirus, di mana em, 100 di mana sebanyak 158,249 kasus dinyatakan meninggal dan itu setara dengan 2,5% dari jumlah kasus yang ada. Jadi pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 12 Oktober 2022 terdapat 158,249 kasus meninggal. Wah, banyak sekali ya ternyata. Nah, dari sini pemerintah ini mengambil instruksi, mengeluarkan peraturan di mana kita harus membatasi konteks sosial, maksudnya membatasi kontak langsung dengan orang-orang. Kita juga melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, hebatnya dari laju penyebaran infeksi ini, di mana ketika kita tidak memakai physical distancing atau tidak menjaga jarak, dari hari pertama satu orang yang terdampak, yang punya COVID-19, di hari ke-30 bisa berubah menjadi 406. Ketika kita ubah persentasenya jadi 50% pengurangan kontak sosial, hari pertama ada satu orang terjangkit, hari ke-30 ada 15 orang. Berkurang cukup drastis. Nah, bagaimana kalau kita mengurangi 75% pengurangan kontak sosial? Ini sangat efektif. Mulai hari pertama dari satu orang, di hari ke-30 ada 3 orang yang terdampak. Nah, dari sinilah muncul permasalahan. Bagaimana sebanyak 86,9% penduduk Indonesia tadi harus melakukan kontak fisik dikarenakan mereka harus menyalurkan zakat dari menyalurkan atau mendapatkan zakat dari pihak yang berwenang seperti itu. Nah, sehingga muncullah bagaimana cara melaksanakan pendistribusian zakat pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, akhirnya kita muncullah judul ini, mencari lintasan terdekat dengan uji coba algoritma semut. Tujuannya adalah kita mampu memberikan dampak yang pertama, pendistribusian zakat fitrah ini tetap berjalan. Yang kedua,
berkurangnya penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh tidak adanya kerumunan warga. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan ilmu sains ke dalam permasalahan masyarakat. Dan yang terakhir, penelitian dapat dijadikan referensi dengan topik yang sama. Teknik selanjutnya adalah metode penelitian, tentang deskripsi metode serta kerangka berpikir dalam proses penelitian. Next, untuk metodologi, jenis penelitian yang pertama merupakan kuantitatif, karena metode ini lebih mendominasi memakai perhitungan. Lalu ada data dan sumber data. Yang kami gunakan merupakan data titik dan data jarak yang kita dapatkan melalui Google Maps. Untuk lokasi penelitiannya terdapat di Desa Karangrena, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan menggunakan wawancara dengan takmir masjid dan mengumpulkan data lokasi rumah setiap ketua RW-nya itu dari kelurahan Desa Karangrena. Selanjutnya, rancangan penelitian. Pertama, deskripsi data dan notasi data. Kami akan menyajikan data dan batasan masalahnya, lalu mencari jarak dan kita akan mengimplementasikannya pada matriks. Untuk pembuatan grafnya, setelah kita memperoleh matriks, kita akan membuat graf di mana kita akan memperoleh matriks ketetanggaan sehingga kita dapat mengimplementasikan matriks ketetanggaan tersebut pada algoritma semut, di mana algoritma semut ini kami menggunakan script melalui pemrograman Python sehingga lebih efisien. Selanjutnya, untuk langkah penyelesaian algoritma semut sendiri, yakni yang pertama menginisiasi parameter. Kami menggunakan 3, yang pertama alpha untuk mengontrol pengaruh feromon. Beta digunakan untuk visibility sisi atau derajat kepentingan. Untuk parameter E, yang mana evaporation, untuk tingkat penguapan feromon. Yang kedua adalah titik awal semut diposisikan secara acak, di mana simpul yang dilewati setiap semut dihitung sampai semua simpul itu terlewati. Jadi setiap titik yang tersedia itu dilewati 1 kali. Yang ketiga, panjang rute setiap semut itu dihitung, dicatat solusi optimal dengan konsentrasi feromon pada jalur itu selalu diperbarui, di mana kami menggunakan 100 iterasi. Jadi setelah pergantian iterasi misalnya dari 1 ke 2 atau 3 ke 4, itu jalurnya selalu diperbarui. Untuk yang keempat, mengulang kembali langkah-langkah dari poin kedua sampai jumlah maksimum iterasinya, yaitu sampai iterasi ke 100. Setelah itu, kita akan mendapatkan output atau hasil, di mana hasil tersebut adalah jalur terpendek. Selanjutnya, untuk yang ini adalah cara atau urut-urutan dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu kita akan memulainya dengan menginputkan matriks ketetanggaan yang telah kita cari dari graf yang telah dibuat terlebih dahulu sehingga kita menghasilkan matriks ketetanggaan yang kita masukkan ke dalam Python. Selanjutnya kita akan menginisiasi parameter atau memasukkan parameter yaitu alpha, beta, dan E tadi. Selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut di mana kita menggunakan 7 semut. Selanjutnya adalah probabilitas atau berapa kemungkinan yang akan terjadi. Setelah itu kita akan memilih titik semut di mana semut yang telah dikunjungi itu tidak akan mengunjungi titik kembali. Jadi hanya 1 kali perjalanannya. Untuk feromon terbaik, setelah itu akan menuju ke iterasi maksimal yaitu iterasi yang ke-100. Untuk selanjutnya, 7 semut itu semuanya telah digunakan atau telah dilewati semua titiknya, maka akan menghasilkan lintasan terpendek. Sehingga lintasan tersebut akan dijumlah terlebih dahulu berapa bobotnya atau total jarak lintasan terpendek sehingga kita akan menemukan jarak dan alurnya. Untuk batasan masalahnya, yang pertama algoritma yang digunakan adalah algoritma semut. Yang kedua, konsep titik awal dan titik akhir menggunakan konsep traveling cells problem, di mana titik awal dan titik akhir itu sama. Jadi kembali ke titik awal, di mana untuk yang ketiga, titik lokasi tujuan pendistribusian merupakan rumah ketua RW. Yang keempat adalah jarak antar titik dan sebaliknya dianggap sama. V1 ke V2 itu sama jaraknya ketika V2 itu menuju V1. Untuk yang kelima, data jarak antar titik diperoleh dari Google Maps. Yang keenam, bobot antar titik hanya mempertimbangkan jarak saja. Jadi untuk kondisi jalan, kemacetan, kepadatan, dan lain-lain itu tidak dilihat. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya, Septi Wulandari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Langkah awal yaitu mendefinisikan titik lokasi, di mana kita menggunakan 7 titik dengan titik awal adalah Masjid At-Taqwa dan juga akan berakhir di Masjid At-Taqwa juga. Kemudian titik yang lain adalah rumah ketua RW 1 sampai dengan rumah ketua RW 6. Kemudian disimbolkan dari F1 sampai F7. Untuk Masjid At-Taqwa bisa kita lihat pada pin warna merah. Setelah kita mendefinisikan titik lokasi, selanjutnya adalah menghitung jarak antar titik. Dalam menghitung jarak antar titik, kami menggunakan Google Maps dan menggunakan satuan kilometer. Selain itu, menggunakan asumsi jarak titik A ke titik B itu sama dengan jarak titik B ke titik A.
sehingga didapat data jarak minimum antar titik, seperti pada tabel yang kami sajikan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apakah jarak antara kedua titik tersebut merupakan titik yang berketetanggaan. Nah, pada tabel sebelah kiri, terdapat simbol X dan simbol titik, di mana simbol X ini berartikan bahwa kedua titik tersebut merupakan titik yang berketetanggaan. Sedangkan titik yang tidak berketetanggaan, kita ambil contoh misalnya F2 menuju F7, di mana ketika ingin melakukan perjalanan dari F2 menuju F7, haruslah melewati titik F4 dan F5. Sehingga titik F2 menuju F7 bukanlah titik berketetanggaan. Berdasarkan data antar titik dan data titik ketetanggaan, kita representasikan dalam sebuah graf berbobot. Sehingga didapatlah hasil graf bobotnya seperti pada gambar yang kami sajikan. Selanjutnya, dari data titik dan data titik ketetanggaan, kami peroleh sebuah matriks di mana matriks yang digunakan adalah matriks ketetanggaan. Hal ini dikarenakan matriks ketetanggaan akan berjalan lancar ketika dalam program. Sebaliknya ketika matriksnya itu bukan ketetanggaan, program tidak dapat memproses atau terjadi error. Nah, untuk mengatasi titik yang tidak berketetanggaan, kami menggunakan alternatif yaitu dengan menjumlahkan jarak yang ditempuh. Sebagai contoh, ketika kita berangkat dari F2 menuju F7, yang dimana harus melewati F4 dan F5, maka kita harus menjumlah untuk mengetahui jarak dari F2 menuju F7, kita menjumlahkan dari jarak F2 ke F4 ditambah jarak F4 ke F5 dan ditambah jarak F5 ke F7. Setelah kita mendapat matriks ketetanggaannya, kita inputkan ke dalam sebuah algoritma semut. Dengan langkah awal yaitu inisialisasi parameter alfa sama dengan 1, beta sama dengan 2, E sama dengan 0,5 dengan menggunakan 7 semut dan iterasi sebanyak 100. Nah, dalam penelitian kami mencoba mengubah nilai alfa sehingga didapatkan hasil seperti yang pertama itu ketika alfanya lebih dari 0, hasilnya itu tidak konsisten, selalu berubah-ubah untuk jarak yang diperoleh. Kemudian ketika alfa sama dengan 0, hasil yang tertera itu tidak real dan tidak konsisten, lebih tidak konsisten dari ketika alfa lebih dari 0. Kemudian ketika alfanya kurang dari 0, program tidak dapat berjalan karena indeks di luar batas. Kemudian ketika alfanya sama dengan 1, maka hasilnya konsisten dan sesuai dengan syarat TSP atau Traveling Sales Problem. Kemudian yang kedua, mencari frenom awal. Yang ketiga, mencari titik visibilitas. Yang keempat, melakukan perjalanan secara acak hingga semua simpul dilewati. Kemudian yang kelima, mengulangi perjalanan semut hingga mendapatkan hasil yang optimal atau maksimal. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa jalur optimum minimum yang diperoleh adalah sepanjang 4,67 km dengan jalur F1 menuju F7, menuju F5, menuju F4, menuju F6, menuju F2, menuju F3, dan yang terakhir kembali ke titik awal yaitu F1. Nah, pada gambar terlihat bahwa ada lintasan yang berwarna merah dan lintasan berwarna kuning. Di mana lintasan berwarna merah ini merupakan lintasan terpendek atau hasil dari algoritma semut. Sedangkan lintasan yang berwarna kuning adalah lintasan yang tersedia atau lintasan lainnya.
Baik, selanjutnya poin 4 yaitu kesimpulan, di mana kita menyimpulkan hasil penelitian serta solusi atas permasalahan yang ada di pendahuluan. Ada yang di poin pertama tadi yang sudah kita bahas. Nah, kesimpulan ini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, penggunaan metode graf pada penentuan rute terpendek dan pendistribusian zakat fitrah yang dapat dilakukan dengan cara memetakan titik distribusi sekaligus jalur yang diaplikasikan pada suatu graf bobot. Poin kedua, matriks yang digunakan haruslah matriks ketetanggaan. Hal ini dikarenakan program akan mengalami error ketika penggunaan matriks yang tidak bertetangga. Nah, langkah alternatifnya adalah kita menggunakan operasi penjumlahan di mana kita menjumlahkan jarak yang ditempuh sehingga matriks dapat menjadi matriks ketetanggaan. Kita menggunakan operasi penjumlahan D AC sama dengan D AB ditambah dengan DBC. Seperti itu. Nah, poin ketiga, penelitian ini mengacu pada metode traveling salesman problem, di mana parameter alfa yang digunakan adalah alfa sama dengan 1. Nah, ketika kita coba nih, jika alfa tidak sama dengan 1, maka hasilnya tidak memenuhi TSP tersebut atau bisa dikatakan tidak konsisten. Nah, jika asumsi ini diperlemah, maka jalur diperbolehkan melewati titik yang sudah dilewati, sehingga dapat digunakan alfa tidak sama dengan 1 untuk kasus ini. Yang terakhir adalah jalur terpendek pendistribusian zakat pada kasus ini, yakni melalui V1, V7, V5, V4, V6, V2, V3, dan kembali lagi ke V1. Di mana yang pertama kita mulai di Masjid At-Taqwa, kemudian ke rumah ketua RW 6, ke rumah ketua RW 4, rumah ketua RW 3, rumah ketua RW 5, rumah ketua RW 1, rumah ketua RW 2, dan kembali lagi di Masjid At-Taqwa. Nah, panjang jarak, total jarak yang kita tempuh adalah 4,67 kilometer. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.